Bahkan ketika sakit perut pun Mas, saya itu dari jarak jauh, ya Allah perut saya sakit, mudah-mudahan saya diberikan obat. Dari jarak jauh saya sudah melihat kaleng larutan, ya Allah mudah-mudahan itulah obat saya. Saya saut, saya minum 3 kali cegukan Mas. Kok rasanya kok begini, kayak air, mungkin air kencing kayak gitu loh ya. Tapi apa yang terjadi? Air kencing ya. Betul itu. Ambunnya pesing. Pesing juga agak sepet gimana kayak Terus gitu. Bu Umbi. Karena saya lihat ada isinya, langsung saya tenggak. 3 kali cegukan Mas. Tapi nggak saya lanjutkan kayak gitu. Karena yakin itu. Karena yakin bahwa itu adalah air kencing kayak gitu ya. Tapi kemudian sampai sembuh. Tapi ya alhamdulillah sembuh Mas. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ini udah malam banget di dalam rumah kita. Teman-teman masih ingat ya dengan beliau? Ini loh wajahnya gantengnya sak buah ini. Nah. Saking gantengnya rambutnya gimbal tak potong tidak mau. Kang Pungkring, beliau seorang musafir yang menetap di Rejenu ya. Rejenu, dan malam ini dia datang ke rumah kita, dan ini sudah datang yang kedua kali ya. Betul. Nek dulu yang pertama gak tak record, ngobrol biasa. Ini yang kedua, ternyata besok itu dia mau ke Lamongan. ngopo tugas. Potong rambut untuk menyelesaikan perjalanan kembali kita pada syariat agar kita bisa diterima oleh masyarakat umum. Jadi kita di situ setelah kita mengetahui la ilaha illallah, maka kita harus tahu tentang Muhammad Rasulullah agar kita itu kembali menjadi Islam. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Itu memang dimana kita tuh bisa merasakan tentang la ilaha illallah itu bagaimana. Al-Akbar huwa Allah. Dan setelah kita tahu tentang itu, Allah itu yang bagaimana, maha segala-galanya, dan kita sudah merasakan tentang hal itu, maka untuk menjadi bagaimana seorang contoh, untuk menjadi seorang contoh, panutan atau pimpinan atau menjadi seorang imam, ya minimal imam untuk keluarga. Paling tidak itu kita harus kembali pada Muhammad Rasulullah, yaitu seorang imam juga seorang panutan dan pimpinan. Artinya kan harus mengikuti ya. Iya. Mengikuti. Nah, nuwun sewu, sorry. Berarti jenengan dulu kan memutuskan berjalan dari Lamongan. Oh, gak gelem potong rambut. Dan mbok niati nanti pulang ke Lamongan untuk potong rambut. Sampai tak tawar berkali-kali ndak mau potong rambut. Ya wis tak hormati, tak regani ya. Ya. Tapi potong rambut tenan cok nek Lamongan. Kita memang rencana ke sana itu memang satu itu mau potong rambut, yang kedua itu sekalian itu untuk menghadiri acara haul akbar. Haulnya Mbah Yai. Haulnya Mbah Yai Nur Hasyim dan haulnya para guru-guru sesepuh-sepuh Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Oke. Karena saya adalah Salah satu santri walaupun ya. diakui atau tidak, saya sudah masuk dalam sebagai murid dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah, yaitu yang dipimpin oleh almarhum Yai Haji Ahmad Asrori Surabaya. Itulah guru saya. Lah terus nanti rencana nih, saya motong rambutmu di sana sopo? Kita tidak tahu, tapi untuk karena ini saya meminta izin kepada guru saya sebagai pembimbing dalam perjalanan. Pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda, Kiai Haji Muhammad Maksum, maka saya bila beliau berkenan, saya ingin beliau yang memotong. Oh gitu. Upomo ngene Kang, upomo ngene. Ngene ra. Nek kono kok ono sing motong. Terus itu kan nadarmu kan potongnya nek Lamongan. Iya. Iya ra? Tabari aku tak parek Lamongan, tak potong nek Lamongan. Upomo lo ya. Upomo nek kono kok ono wong sing gelem motong, apa gak sanggup motong? Kalaupun di sana tetap ada yang motong, karena teman-teman saya itu banyak. Oh, oke. Yang Siap. penting sudah seizin dengan beliau. Seizin dulu ya. Ya. Ya, inilah alasannya kenapa Kang Pungkring itu tidak mau saya potong rambutnya, karena harus izin ke gurunya dulu. Gitu. Yo waktu itu memang saya bercanda ke dia adalah
apa ya, tak potong. Tidak bermaksud apapun karena saya sangat menghargai inilah pilihan hidupnya Kang Suhudi. Ya begitulah. Saya sebenarnya juga lebih suka dengan karakter bagaimana itu Mutiara di dalam Teretong. Itu saya sebenarnya suka dengan karakter itu. Tapi kenapa saya harus ya gampangannya sudah wis kemenungsan, maka kita pun harus Wis wayahe lah ya. menawa sudah wayahe gitu Jadi saja. nek Mutiara nek Kletong terus iku ya reget. Najan dia tidak akan mengubah nilai Mutiara itu. Tapi kan wong gak ngerti. Tetap ono wayahe di mana Mutiara itu harus kita bersihkan. Muncul ke permukaan, memberikan manfaat, ya toh? Saiki ngene. Mutiara iku nek jero Kletong gak wong ngerti. Ya ono regane ora ketok, ya toh? Pada saat dia sudah bersih keluar maka ada harganya, betul kan? Betul. Dan saatnya jenengan untuk keluar dari itu, membersihkan diri dan kembali ke masyarakat. Ya paling tidak seperti itu. Mungkin saya juga sangat berterima kasih sekali pada tim Sinau Urip, khususnya buat Mas Adi. Saya juga nggak tahu, mungkin saya juga nggak ada keinginan untuk dipublikasikan. Saya sebenarnya juga nggak ingin, karena itu justru malah sangat membahayakan bagi diri saya. Baik itu ada segi kesombongan dari diri saya, ada segi keangkuhan dari diri saya. Itulah bahayanya di sana. Yang saya takutkan itu Takut di situ. Ya karena kan semenjak Kang Suhudi ini muncul di Sinau Urip kan dia jauh lebih dikenal. Banyak orang yang pengen ketemu dia, neng dalan dijak foto, minimal jak salaman. Tapi tetap ada sisi positifnya juga. Mungkin beberapa teman yang iki guyon. Mulai nyangoni nih gitu kan. jadi gini, semua ada sisi baik dan kurangnya. Ya. Gitu. Dan begini, kenapa Mas Adi? Saya sangat berterima kasih kepada sampean. Ya paling tidak, yang dulunya saya itu kenapa kok saya melakukan perjalanan seperti ini? Dulu kan orang-orang di sekitar saya umumnya mereka itu tidak tahu apa itu arti dari sebuah perjalanan diri saya itu bagaimana. Mereka itu banyak yang tidak tahu. Dianggap pengedan lah ya malah ya. Maka dengan adanya konten Sinau Urip ini, maka saya sangat berterima kasih sekali kepada Mas Adi berikut tim-timnya. Itu jadi saya itu lebih bisa diterima di masyarakat luas, khususnya itu di kampung-kampung saya sendiri gitu. Karena dulu mungkin rodok terbuang lah dalam tanda kutip gitu ya. Ya mungkin juga mereka itu menganggap bahwa saya itu broken home. Mungkin saya itu ya emang itu saya akui. Tapi disitulah dimana saya itu tidak memiliki seorang istri, dimana saya tidak memiliki seorang anak, maka disitulah rasa keinginan saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dimana saya itu harus mencari Tuhan itu yang sifat-sifat Allah itu yang bagaimana sih sebenarnya, agar kita itu bisa merasakan kebesaran tentang Al-Akbar Allah. Allahu Akbar, jadi disitulah kita itu akan terasa. Iya. Dan salah satu sisi positifnya semenjak Kang Suhudi ini muncul di Sinau Urip adalah barusan lo tadi dia sampai sini. Jadi tadi pagi itu pemerintah desa Karangjati ya. Betul. Karangjati Banjarnegara, tempat desanya beliau itu ngubungi saya. Ternyata mereka itu pengen datang ke Kudus dan sama-sama ke Rejenu untuk nengok dia. Nah tadi pas dia kesini, ya wah Gusti memang sudah Tuhan atur semuanya. Kang Suhudi saya tidak tahu pas saya karena saya lagi nggak enak badan, saya lagi tiduran. Suhudi datang, Kak Gani ngasih tahu ya ada yang nyariin. Kaget pas tak bukain pintu ternyata dia. Nah terus kemudian saya ingat perangkat desa itu, kemudian saya video call ketemu akhirnya masyarakat yang mungkin kemarin menganggap Suhudi itu rodok aneh, rodok miring apa piye lah. Hari ini mereka tercerahkan lah. Iya toh. Sisi positifnya di mana? Di situ. Dan saya juga sangat merasa berterima kasih sekali kepada Mas Adi berikut tim-timnya. Karena untuk membantu seseorang itu tentunya dengan berbagai macam cara. Betul. Mas Adi mungkin melalui dengan kontennya. Paling tidak dengan berbagai macam orang. Dan karena saya tidak bisa membantu secara keuangan, karena saya juga orangnya itu tidak bekerja, bahkan untuk menghidupi diri sendiri agak susah ya. Ya walaupun syukur alhamdulillah itu selalu ada aja rezeki. Selalu ada rezeki.
Cuma paling tidak dengan kok adanya konten ini, saya itu sangat berterima kasih sekali kepada Mas Adi. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini, dengan inilah saya itu bisa membantu mereka lewat menolong mereka yang Mas Adi tolong itu. Misalkan mereka ada ODGJ yang dipulangkan ke sana kan paling tidak membutuhkan biaya. Karena saya tidak mungkin saya ngasih, Mas ini uang, saya nggak mungkin ngasih. Karena apa? Saya orangnya juga orang termiskin di dunia, tapi disitulah. Ya, yo apapun itu ginilah. Setiap dari kita sudah mengambil perannya masing-masing. Seperti panjenengan yang memang sudah memilih jalan hidup seperti ini, dan ini juga bukan asal-asalan. Beliau melakukannya ada perintah guru dan akan menyelesaikan rangkaian perjalanannya sekian tahun untuk kembali ke Lamongan dengan potong rambut ya. Betul. Mudah-mudahan nanti di masa akan datang kita masih bisa jagong ya Bang ya. Beliau ini orang yang luar biasa lah. Ngetes Gusti Allah itu yang betul-betul saya pernah dibuat kaget dan kemudian tersadar ternyata memang Gusti Allah itu Maha segala-galanya ya. Betul. Maha segala-galanya. Dulu takut dari untuk potong rambut tapi tidak mau. Gitu. Ya bukannya kita nggak mau potong ya. Kan jika Allah berkehendak, monggo silakan kita potong di Lamongan. Tapi ternyata alhamdulillah karena ada Mas Adi juga kebetulan ada acara dan karena ini juga benar-benar harus ya. Saya sudah ditunggu teman-teman di Lamongan, maka saya harus. Jadi gini loh teman-teman, tidak bisa berbarengan gitu. Andai kata saya ada keleluasaan waktu, sebenarnya saya ingin ngantar dia ke Lamongan, tapi ternyata besok itu saya sudah ada janjian dengan TVRI Jawa Tengah. Terus Mbak ini juga ke Jogja sama Mas Irul gitu loh. Yo samung sak dermo nyangoni selamat gitu. Antum dongo lah. Pokoknya yang terbaik buat Kang Sudi ya Kang. Ya bahkan saya tadi berangkat dari Rejenu pun saya tidak berbagai macam janji, entah itu dengan orang Jeporo, entah jadi dengan ada orang yang mau mengantarkan saya. Kebetulan mereka juga pada tidak mau, tidak bisa semua, berhalangan semua. Dan jadi, nanti rencananya naik bus. Ini rencananya memang naik bus. Bahkan saya tadi pun saya berangkat itu Isya itu dari Rejenu. Sama sekali saya tidak membawa uang sepeser pun. Tapi ya mudah-mudahan saya yakin bahwa biarpun saya berangkat dari Rejenu itu nggak memiliki uang, biarpun saya besok naik bis, insya Allah saya bisa bayar kok. Ya, mudah-mudahan yang sedikit kita kasih tadi bisa membantu Kang Sudi untuk bayar bis sampai Lamongan lah, bisa cukup itu. Bahkan misalkan kalau saya di sini tidak berharap pada Mas Adi untuk memberi sangu, itu tidak. Karena tujuan saya paling tidak nanti saya kan hanya ini memberitahukan kepada Mas Adi apakah mau ikut atau tidak. Kalau memang tidak diberi, kalau memang tidak, maka saya akan tetap melakukan perjalanan. Dan saya yakin karena Allah itu Maha tahu segala-galanya. Entah itu nanti ada saya itu bisa nemu uang di jalan, entah apa. Yang jelas saya yakin tetap ada jalannya. Tetap ada jalannya. Iya, disitulah. Betul. Banyak jalan menuju Tuhan, banyak cara iblis menggoda. Banyak jalan menuju Tuhan dan banyak jalan iblis banyak cara iblis menggoda. Disitulah. Asiknya di situ. Inilah karena gini ya memang teman-teman musafir itu mereka punya prinsip dalam hidup yang kadang kita awam itu orang jangkau lah kita. Sederhana misal gini ya. Saya pengen jalan gitu ya. Saya pasti harus memastikan saya punya bekal. Karena nggak ada bekal nanti manganku piye, ngombeku piye gitu toh. Tapi teman-teman musafir itu bisa tanpa bekal pun mereka bisa berjalan ke sana kemari gitu. Karena mereka yakin bahwa Tuhan akan atur semuanya. Dan memang dia terbukti ya, sudah pernah dari Merak sampai Aceh yang sampai seputaran Sumatera itu dari Bakahuni sampai Aceh itu lintas timur lintas barat itu selama 6 bulan Mas. Itu sisa uang itu cuma Rp7.000 tok. Kalau kemarin mungkin sekitar tahun 2018 ya kita melakukan tirakat kan di Pulau Mondoliko.
Pulau Mondoliko Jepara. Jepara itu sebelahnya benteng Portugis. Iya, tahu. Nah, di situ kan emang di situ kan bukan lagi perkampungan. Tirakatmu di Mondoliko ngapain? Kalau saya dibilang tirakat, ya Pokoknya urip ning kono ngono. pokoknya pingin urip nang kono. Apapun yang bisa saya makan, saya makan. Sik. Pas sampean nek Mondoliko makanmu piye kan? Karena saya di situ tidak membawa perbekalan air, Heeh. saya mencoba untuk minum air laut. Dan ternyata Makin haus, saya hanya bisa bertahan 3 hari. Dan saya yakin Allah itu maha tahu dan maha tahu segala-galanya. Terus? Karena saya merasa diri saya itu kalau minum air laut kok malah haus. agak-agak berbeda perasaan saya. Jadi saya memohon kepada Allah untuk diberikan air tawar. Maka datanglah hujan. Maka dengan itu ada beberapa botol-botol, akhirnya saya kumpulkan air hujan itu untuk bekal nanti. Bahkan bukan hanya itu tok, Mas. Ketika saya di Mondoliko, mungkin Allah itu tahu kalau saya itu orangnya itu suka ngerokok kayak gitu loh. Ono rokok klentir di laut ngono. Bahkan saat ombak gede, bahkan musim hujan angin, tahu-taunya ada rokok satu fresh malah, rokok Bosmil. Ya karena lewatnya dari laut itulah, jadi rokoknya basah. Nah, setelah rokok basah itu kan gimana agar rokok ini bisa saya rokok, bisa saya nikmati rokok itu. Nah, akhirnya apa? Saya panggang. Setelah saya panggang, saya mencoba isap, ternyata pahit. Karena sudah termasuk air kan rokoknya kan pahit. Asin kan. Nah, kebetulan saya bawa masih ada sisa gula. Karena saya juga kadang-kadang juga membawa gula dan kopi. Pas gulanya itu rokoknya saya buka lagi, saya bungkus pakai koran, saya kasihlah gula. Akhirnya saya retak loh. Saya coba nikmati, ternyata tidak pahit lagi rokoknya, Mas. Disitulah alhamdulillah. Jadi ternyata. Tapi jenengan pada waktu itu bawa korek ya berarti ya? Yo pasti, Mas. Di dalam setiap perjalanan itu 1 itu korek, 2 itu senter. Kalau malam. Minimal itu seperti itu. Gelap ya. Ya, untuk menjaga. Jenengan kok terinspirasi ke Pulau Mondoliko. Iku piye ceritanya? Ya karena saya kan orangnya kan serba kepingin tahu sih, Mas. Diceritani wong tentang Mondoliko terus konver pengen ke sana gitu ya. Ya nggak ada sih. Kalau waktu itu kan saya kan diajak orang-orang daerah sana. Main ke benteng Portugis. Nah, ketika saya di benteng Portugis, di situ kok ada pulau. Akhirnya saya ada keinginan untuk ke sana. Dan kebetulan teman-teman saya yang dari daerah Ujung Watu itu ada yang memiliki perahu. Terus numpang perahunya dan dia. Akhirnya numpang perahunya dia. Okay. Dan diantaranya 40 hari mas saya di sana. 40 hari. Apa yang saya makan di sana? Ya udah saya sering muter-muter, Mas. Apa yang bisa saya makan di sini? Yang adanya saya lihat itu ada pohon singkong. Kayaknya pada tumbuh. Orang yang nandur berarti ya kan. Ternyata pohon singkong itu setelah saya lihat jadi pohon singkong itu sudah ambruk, ternyata sudah tumbuh. Akarnya itu enggak ada. Jangankan isinya, akarnya aja enggak ketemu. Jadi ya udah, yang saya ambil ada daunnya. Udah saya rebus. Itulah yang saya makan. Mbok rebus. Pancimu nganggo apa? Emang kita nggo panci ya? Emang bawa panci gitu. Kalaupun kita tidak bawa panci. Jadi 40 hari sampai ngerawat iku, gak pernah mangan sego. Gak pernah mangan telo. Ya, apa yang ada saya makan. Ya karena adanya itu ya saya makan itu. Adanya daun singkong. Ya saya makan daun singkong. 40 dino daun singkong terus. 40 hari cuma 2 tahap, Mas. Karena saudara dari Ujung Watu ini menginginkan untuk pulang dulu karena ada acara kayak gitu loh. Maka saya dijemputnya. Waktu itu ada temennya berarti? Enggak, kalau saya di situ sendirian, Mas. Oke. Jadi akhirnya yang tahap kedua itu saya pun balik ke situ lagi. Jadi mungkin Jadi pertama 20 hari. Pertama 20 hari. Terus balik di Ujung Watu. Berapa hari di Ujung Watu? Mungkin sekitar 3 hari. Terus balik lagi ke sana. Terus balik ke sana lagi. Ada temannya nggak sih di Mondoliko itu? Nggak ada, Mas. Karena saya tidurnya di tempat makamnya Said Usman.
Walau makam ya di sana? kalaupun ada penghuninya itu Orang yang ziarah. mereka itu orang-orang penjaga mercusuar. Oh, Itu di oke. atas, jadi dekat makamnya Mbah Patakwara kayak gitu. Oke. Nah, apa? Waktu saya di sana itu ya emang itulah yang saya konsumsi. Nggak ada hewan di sana? Nggak ada. Nggak ada. Kalaupun kepiting juga ada. Pernah nangkap kepiting? Nggak pernah. Kalaupun saya juga pernah untuk mencoba memakan kayak keong kayak gitu loh ya. Heeh. Kayak keong laut itu. Heeh. Saya mencoba untuk merebus. Heeh. Mungkin saya ambil sekitar 7 apa 5 ekor, 5 ekor lah. Heeh. Saya mencoba direbus. Tapi kayaknya kok kepala saya itu pusing. Jadi mending nggak saya teruskan. Biarlah hanya sayur-sayuran yang saya konsumsi. Oke. Dan disitulah hebatnya di situ. Kok kenapa kok saya lebih senang melakukan kemusyafiran? Disitulah. Apalagi kok kita itu sampai berdoa. Bahkan kerentekai hati saja. Kan waktu itu kan dingin sih, hujan, Heeh. ombak gede, Heeh. terus angin kencang, Heeh. kan selalunya kan kedinginan. Heeh. Dan kedinginan, saya malam-malam ya yang namanya orang kan ya wajar lah kalau berkhayal kayak Iya. gitu. Ya Allah, andaikan saja ada orang yang mengirim supermi 1 kardus, mungkin 1 minggu akan habis. Terus? Apa yang terjadi? Malamnya saya itu berkhayal tentang itu. Sorenya, tahu-tahu teman dari Lamongan itu beserta rombongan dari ujung batu datang bawa mie 1 kardus beneran dan nggak hanya diambil 1 biji tok itu yang mereka makan. Akhirnya mereka balik lagi. Jadi Selebihnya untuk sampai ya? selebihnya jadi ditinggal kan. Nah ditinggal disitulah. Ya bener-bener emang satu minggu 1 kardus ya habis. Iya. Dan sorry Kang Sulti, inilah yang sering dialami oleh teman-teman musafir. Jadi mereka bisa hidup tanpa kepastian, tapi tetap ada kepastian, yaitu mereka yakin dirahmati Gusti Allah. Ya emang kita tuh yakin, disitulah kita tuh merasa bahwa bukan hanya merasa, memang disitulah. Seperti mukjizat ya. Ya begitu. Ya kalau mukjizat itu mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul. Tapi ini ya seperti mukjizat karena keyakinan mereka itu betul-betul tanpa batas, dan itu semacam doa yang dijabah lah ya Kang ya. Bahkan waktu itu saya kan juga pernah yang namanya itu konsumsi. Kalau apa ya? Kalau saya bilang itu buah apa itu yang tanaman ubi itu tapi yang kayak suwek itu. Beracun tuh. Sebenarnya itu kan beracun. Saya mencoba untuk membakar itu. Dan saya makan. Siramu belum? Enggak. Kepala saya enggak pusing. Cuma bibirnya sih pada contor semua. Kayak gitu loh. Dia. Karena apa? Mungkin makanan itu mengandung racun. Iya, ada zat-zat yang memang tidak diterima oleh tubuh jenengan. Ya, begitulah. Tapi dengan keyakinan saya yang kebetulan saya juga masih memiliki yang kemarin-kemarin ada teman datang itu dilalah. Oh ya. Enggak, bukan garam. Dia itu memberi kopi, itu kopi bubuk. Jadi yang nggak pakai gula. Jadi akhirnya kopi bubuk itu saya sesel-seselin di mulut saya. Terus bengkaknya hilang. Ya alhamdulillah bengkaknya hilang. Tuhan sudah atur semua ya. Bahkan kalau untuk perjalanan seperti itu sebenarnya nggak tahu ya. Kita itu kadang-kadang berkeyakinan apapun yang kita injak ternyata bisa dijadikan obat di saat kita itu sakit. Saya sudah pernah membuktikan berkali-kali kayak gitu loh. Contohnya waktu saya itu perjalanan melewati Lamongan gitu kan, di dekat Tambak. Kan saya sakit. Ya panas dingin. Makan nggak enak. Semua apa yang saya makan itu terasa pahit semua. Akhirnya apa? Saya nggak makan, udah berhenti. Terus buang-buang air terus. Nah, ketika saya buang air di situ, saya ingat apapun yang saya injak, inilah obatnya. Saya makanlah, saya ambil itu rumput itu, saya makan. Ternyata rumput itu rasanya manis kok. Ya.
Kalau itu pernah nyoba. Dan apa? Alhamdulillah Sehat. sehat. Bu. Betul. Keyakinan tanpa batas dan keyakinan tanpa syarat. Luar biasa. Bahkan ketika sakit perut pun Mas, saya itu dari jarak jauh. Ya Allah, mudah-mudahan saya itu perut saya sakit. Mudah-mudahan saya diberikan obat. Dari jarak jauh saya sudah melihat kaleng larutan. Kaleng larutan itu loh ya. Nah, ya Allah, mudah-mudahan itulah obat saya. Saya saut, saya minum. 3 kali cegukan Mas. Kok rasanya kok begini? Kayak air, mungkin air kencing kayak gitu loh ya. Tapi apa yang terjadi? Air kencing ya. Betul itu. Ambunnya pesing. Pesing juga agak sepet gimana kayak Terus gitu. Bu Umbi. Ya karena kita Karena sudah yakin tadi. karena kita itu tidak tahu bahwa ada orang usil yang pipis di situ kayak Oke. gitu. Kalau aku akan gitu kan Pada kelihatan. saat sampean minum itu kan baunya pesing itu. Enggak saya cium dulu. Karena saya lihat ada isinya, langsung saya tegur. tenggak. Heeh. 3 kali cegukan Mas. Heeh. Tapi enggak saya lanjutkan kayak gitu. Karena yakin itu? Karena yakin bahwa itu adalah air kencing kayak gitu ya. Tapi kemudian sampean sembuh. Tapi ya alhamdulillah sembuh Mas. Ya ini. Kok begitu caranya ya? Allah untuk memutus orang-orang dake, orang-orang dablek, orang-orang badung seperti itu untuk kencing di kaleng. Andaikan saja dia itu kencing di botol aqua atau botol maison, mungkin saya tahu karena saya juga adalah Kadang melakukan itu. bukan karena saya adalah tukang rongsok jadi apal. Oh, oke, pada saat menemukan itu gitu ya. Iya. Oh ya karena gini, kalau dari Maison warna itu kan ataupun itu beda. Maison kan lubangnya gede ya. Ah. Jadi iso lah ya. Oke lah. Tapi kok kenapa kok harus daki harus kencing di kaleng larutan seperti itu? Itulah saya merasakan bahwa beginilah aturan Allah. Andaikan saya itu tahu dia itu air kencing, nggak mungkin saya minum. Oh, betul. Walaupun Karena nggak tahu. itu ada obatnya kayak gitu loh. Iya. Artinya gini, nah ini yang membedakan Kang Sudi itu. Sudi itu nalarnya melaku, logikanya jalan. Cuman dia tidak mau dipotong rambut ikut tok wae lah. Terus kadang megah hadus barang dene. Ya apapun itu adalah pilihan dan itu adalah dasar pemikiran. Saya tidak akan menilai, menghakimi, menjudge apapun. Tapi aku penasaran dengan kemo saya nek gone Mondoliko. Turumu ning ndi kan? Nek udan piye? Turunnya saya di emperan makamnya Said Usman. Oh, ada atap. Ada atapnya. Cuman kalau hujan ya kadang-kadang ya bocor. Ketampon ya. Tapi yang namanya di pantai ya, sampah kan ada aja. Ya kadang ada sampah plastik yang agak besar, saya ambil. Kadang ada sampah gabus yang itu kan bisa buat itu agar di bawahnya tidak basah kayak gitu loh. Oh, nguleme. Selalu ada aja. Untuk alas ya. Jadi ya survival tenan ini. Ya apapun itu pelajarannya adalah Sudi ini betul-betul yakin dengan kuasa Tuhan dan Tuhan pasti akan melindungi ya. Akan melindungi karena Sudi juga tidak merugikan siapapun gitu loh. Tapi ya memang logikanya jalan. Saya bilang logikanya jalan adalah runtutan-runtutan itu adalah sesuai nalar. Plus yang hari ini kan dia ingin mengakhiri semua proses perjalanannya dengan cara memotong rambut ya. Kembali ke kehidupan normal. Mungkin. Yo nek balik rejenu monggo tapi habis itu mungkin kembali ke Banjarnegara. Menjalani kehidupan normal duwe bojo meneh. Bi, setuju. Salaman. Ya kalau saya sih selalu setuju saja ya. Muga-muga jodohmu cetek. Amin. Amin. Karena sih sekarang begini Mas. Kita kan sudah pegang kuncinya hidup. Kalau nggak punya gemboknya hidup, ya nggak mungkin lah. Ya. Gitu kan? Mas kalau kuncinya deh. Karena lur gemboke. Ah, iya lah. Yang paham silakan komen monggo lah. Dan Tuhan pasti sudah atur semua. Akan perjodohan itu dengan siapa nanti engkau menikah kembali. Harapan saya adalah pernikahanmu yang kedua nanti yang terakhir. Ya toh? Gak pedotan meneh, lur meneh ngono lho karepku iki. Ya mudah-mudahan seperti itu. Dalam kehidupan normal dan matur nuwun lah, matur nuwun. Sudi bengi-bengi tekan kene. Sampai sudah ada rencana pasti setelah dari Lamongan kemana? Belum? Untuk kepastian kita tidak bisa.
Tidak bisa ya. Saya tidak bisa memastikan, apalagi dalam Minimal rencana lah Kang, rencana. kalau rencana setelah saya itu potong rambut, karena saya itu lagi dalam permainan King of Gambler. Kayak judul film aja ya. Jadi ini adalah satu pengorbanan saya, di mana saya itu harus membantu seseorang ya. Itu yang memang harus Membantu secara spiritual, tirakat, dungan dan sebagainya ngono. Masalah bantuan apapun. Tidak perlu disampaikan. Saya rasa tidak perlu disampaikan. Oke, siap. Yang jelas itu adalah merupakan satu pengorbanan. Karena apa? Jadi harus menuntaskan itu dulu ya. Itu janji ya. Itu adalah janji. Itulah konsekuensi saya. Oke. Jadi karena ini saya akui dan saya memang kalah, maka saya harus mengikuti Aturan. mengikuti aturan main, segala konsekuensi yang ada. Siap. Begitu. Nah terus apa? Karena saya untuk melakukan hal-hal seperti ini, saya juga tidak bukannya kita itu tidak ngawur atau tidak berdasarkan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim ya, dia disuruh Allah untuk menyembelih putranya. Kan apakah beliau lakukan? Beliau lakukan. Tapi apakah anaknya benar-benar mati disembelih? Tidak. Diganti kambing. Ternyata diganti kambing. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia itu bahkan dirinya itu dijual sebagai budak hanya untuk menghidupi orang lain. Dia pun rela, kayak gitu loh. Mengapa guru-guru kita yang sudah melakukan pengorbanan seperti itu, kok kenapa kita tidak bisa? Kok kenapa tidak mau melakukan? Maka disitulah saya ingin melakukan pengorbanan seperti beliau. Apakah ini juga saya tidak berdasarkan? Saya juga memiliki dasar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Disinilah wanharnya itulah yang saya ambil. Kalau fasolilinya saya masih pelan-pelan. Mungkin karena dalam sholat itulah harus disertai dengan gerakan-gerakan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada agar lebih diterima oleh masyarakat luas. Memang as-sholatu lidzikri itu bagus, benar. Cuman akan lebih baik apabila dalam kita tidak membuat aturan sholat sendiri itu tidak mungkin. Tidak boleh. Karena kita sudah memiliki guru-guru, pembimbing yang sudah ada. Itu. Ya. Terima kasih karena memang sudah cukup larut malam ini sebetulnya. Matur nuwun buat Kang Pungkring, Kang Suhudi, kerso rawuh ke gubuk saya yang kedua kali gitu. Dan matur nuwun buat teman-teman channel Urip, sekali lagi nek ketemu Kang Suhudi ning dalan iki lho wong rupane, monggo disapa, ditegur, dieleng, jak jagung, jak ngopi. Dia akan menuntaskan perjalanannya menjadi seorang musafir untuk memotong rambut dan nanti menetapi janjinya untuk membantu seseorang. Siapa seseorang itu tidak perlu tak tanyakan lebih detail, ke bagian dari privasi beliau. Dan mudah-mudahan nanti keluarga di panjenengan yang dari Karangjati ya, bisa ketemu dan ngobrol dengan panjenengan. Ketone mereka pada kangen dengan panjenengan. Ya mudah-mudahan ya. Nyangoni donga selamat buat panjenengan sampai di Lamongan. Mudah-mudahan Tuhan izinkan kita ketemu di masa akan datang. Amin. Tetap semangat. Barakallah. Amin. Astagfirullah. Mudah-mudahan persaudaraan ini tetap langgeng. Amin. Fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Terima kasih. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.